Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat diberikan nikmat kesehatan. Tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang seperti sekarang ini. Baiklah teman-teman, di sini saya akan memperkenalkan. Perkenalkan kami dari kelompok 5, yaitu kelompok gizi pada remaja. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Rikyawati. Baiklah, selanjutnya saya persilahkan Ainun Faira untuk memperkenalkan judul materi dan subpokok yang ada pada poster kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ainun Fahira. Baik, pada penyuluhan kali ini, kelompok 5, kami akan membawakan materi yang bertema gizi pada remaja. Untuk itu, pada poster kami ada terdapat 5 poin gizi seimbang dan pola hidup sehat bagi remaja. Yang pertama, biasakan sarapan pagi. Yang kedua, makanlah makanan sumber zat gizi. Yang ketiga, minumlah air yang bersih, sehat dan cukup jumlahnya. Yang keempat, lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Yang kelima, hindari narkotika, alkohol dan tidak merokok. Di sini saya akan menjelaskan apa itu remaja. Remaja adalah di mana masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Manusia mulai berusia belasan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karmila. Di sini saya akan membawakan materi penyuluhan yang bertema gizi pada remaja. Nah, untuk itu kita harus tahu dulu teman-teman yang manakah yang dikategorikan remaja itu. Nah, remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana manusia berusia belasan tahun. Mulai dari 12 tahun hingga 18 tahun itu dikategorikan sebagai remaja. Nah, pada materi kali ini kita sudah menyusun 5 poin gizi seimbang dan pola hidup sehat bagi remaja. Nah, pada poin pertama ialah biasakan sarapan pagi. Sarapan pagi sangat penting untuk memulai aktivitas di pagi hari. Adapun manfaat dari sarapan pagi antara lain dapat mengisi kembali energi tubuh, mendukung aktivitas di pagi hari, mencegah penyakit anemia, dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, pada kasus yang banyak terjadi, baik dari kalangan anak-anak, remaja, maupun dewasa, biasanya tidak memiliki kebiasaan untuk sarapan di pagi hari. Padahal sarapan pagi ini sangat penting loh untuk memulai aktivitas di pagi hari. Dan tentunya dapat mencegah dan menjauhkan kita dari berbagai penyakit seperti penyakit anemia. Nah, untuk poin kedua ialah minum air putih yang bersih dan sehat serta cukup jumlahnya. Teman-teman sekalian, kami mengajak teman-teman untuk lebih memfokuskan minum air putih ketimbang air yang mengandung zat pewarna, zat pengawet, serta minuman bersoda lainnya, karena itu dapat merusak fungsi ginjal kita kalau terlalu sering dikonsumsi. Nah, untuk kali ini, adapun manfaat dari minum air putih ialah melumasi sendi atau sendi tidak kaku. Yang kedua, membentuk ludah atau lendir. Yang ketiga, melancarkan sistem pencernaan. Yang keempat, mengatur suhu tubuh. Yang kelima, membersihkan sisa-sisa tubuh, dan masih banyak lagi. Nah, teman-teman sekalian, bagi yang kekurangan cairan, biasanya akan timbul gejala bibir pecah-pecah, tenggorokan kering, bahkan kulit akan terasa kering. Nah, untuk itu teman-teman bisa minum air putih minimal 8 gelas per hari.
Selanjutnya untuk poin ketiga ialah makanlah makanan sumber zat besi. Yang mana yang dikategorikan sumber zat besi? Ada dua loh teman-teman, dari hewani dan nabati. Kalau dari hewani sendiri kita bisa memperolehnya dari daging ikan, daging sapi yang kemerah-merahan, juga dari seafood atau sejenis kerang atau tiram. Nah, kalau dari nabati sendiri atau dari tumbuhan, biasa kita peroleh dari sayur bayam, daun kelor, tahu juga bisa, kentang juga, dan masih banyak lagi teman-teman. Nah, fungsi dari zat besi ini ialah untuk memproduksi hemoglobin yang berperan penting dalam tubuh kita, khususnya pada darah. Nah, untuk yang kekurangan asupan zat besi biasanya akan terjadi anemia atau kurang darah. Bisa kita lihat teman-teman, bagi yang menderita anemia itu ciri-cirinya wajahnya pucat, lesu, lemas, serta tidak bersemangat. Untuk itu teman-teman sekalian, marilah kita perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi agar kita bisa semangat dalam beraktivitas. Baik, pada poin keempat ialah melakukan kegiatan fisik atau berolahraga secara teratur. Nah, teman-teman bisa melakukan seperti senam, jogging, badminton, bermain bola voli, dan masih banyak lagi. Tapi teman-teman tidak perlu jauh-jauh. Teman-teman bisa melakukan olahraga di dalam rumah seperti menyapu, memasak, cuci piring, mencuci pakaian. Itu bisa loh teman-teman, karena seluruh anggota tubuh kita bergerak dan mengeluarkan keringat. Nah, berolahraga di pagi hari juga sangat baik untuk kesehatan, apalagi kalau kita terpapar sinar matahari, karena banyak mengandung vitamin D. Selain dari vitamin D, kita juga dapat menghirup udara segar di pagi hari. Nah, untuk anjuran lamanya berolahraga itu sekurang-kurangnya 30 menit per hari. Nah, teman-teman sekalian, otot-otot kita perlu dilatih loh teman-teman. Jadi jangan bermalas-malasan. Mari berolahraga dan beraktivitas yang baik. Serta jangan terlalu memaksakan diri jika memang fisiknya tidak terlalu mendukung, seperti sakit ataupun dalam masa pengobatan. Nah, teman-teman bisa melakukan olahraga setelah Anda sembuh dari sakit ataupun Anda ingin, bahkan bagi kita yang ingin berolahraga, bisa berolahraga yang atau beraktivitas yang kecil-kecil seperti di rumah tentunya. Nah, untuk itu teman-teman, marilah kita menjaga kesehatan kita dengan sering beraktivitas dan mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, selanjutnya pada poin kelima ialah hindari minuman beralkohol, tidak merokok, dan narkotika. Baik teman-teman, yang biasa terjadi di masyarakat itu anak-anak yang masih sangat muda sudah menyentuh yang namanya minuman beralkohol, narkotika, serta merokok. Mungkin dari pengaruh teman-teman atau lingkungannya, seperti ayahnya sendiri yang merokok di hadapan anaknya. Tentunya anaknya biasa mencontoh hal tersebut, khususnya pada anak laki-laki. Nah, hal ini perlu dihindari teman-teman. Adapun bahaya dari minuman beralkohol dan merokok antara lain, yang pertama dapat mengganggu fungsi otak, tentunya bisa juga pada gangguan mental. Yang kedua, susah berpikir. Yang ketiga, sering berperilaku kasar. Nah, bagi orang yang sering minum minuman beralkohol memang cenderung berperilaku kasar. Nah, yang keempat, minuman beralkohol dapat merusak organ tubuh lainnya seperti lambung, paru-paru, dan juga ginjal.
Nah, teman-teman, kami mengajak teman-teman sekalian untuk bisa menghindari yang namanya minuman beralkohol, narkotika, serta tidak merokok. Nah, kemudian kita akan melangkah pada perbedaan pemenuhan gizi anak laki-laki dan perempuan. Menurut Persagi atau Persatuan Ahli Gizi Indonesia, pemenuhan kebutuhan nutrisi anak remaja, perempuan, dan laki-laki itu berbeda karena faktor usia dan ukuran tubuh yang membedakan keduanya. Serta pada anak laki-laki lebih aktif bergerak daripada anak perempuan. Nah, kemudian pemenuhan kebutuhan gizi selama masa pertumbuhan anak perempuan itu rata-rata 2,125 kilokalori, sedangkan pada anak laki-laki itu rata-rata 2,475 kilokalori. Nah, anak perempuan harus memperhatikan kesehatan reproduksinya guna untuk kepentingan persiapan kehamilan menjelang dia menjadi perempuan dewasa. Nah, bagi laki-laki juga harus penampilan fisik sangat cenderung pada laki-laki. Jadi, anak perempuan dan laki-laki harus menjaga kesehatannya, gizi seimbang dan pola hidup sehat. Nah, adapun penyakit gizi atau masalah gizi yang sering muncul pada anak remaja ialah yang pertama ada anemia atau kurang darah. Nah, yang kedua ada stunting atau kerdil. Nah, yang ketiga ada kurang gizi kronis atau sangat kurus. Adapun yang keempat atau yang terakhir ialah obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, keempat masalah gizi ini sering muncul pada anak remaja. Untuk itu, marilah kita menjaga kesehatan dan pemenuhan gizi seimbang dan pola hidup sehat bagi remaja, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ada 5 poin, yaitu biasakan sarapan pagi, perbanyak minum air putih dan cukup yang bersih dan sehat. Yang ketiga, makan makanan yang bersumber zat besi. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, tidak merokok, menjauhi minuman beralkohol serta narkotika. Nah, kelima, poin pada gizi seimbang dan pola hidup sehat bagi remaja ini sangat penting. Baik, saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini, gizi seimbang dan pola hidup sehat bagi remaja. Tentunya kami sangat berharap yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian untuk bisa menjaga kesehatan teman-teman sekalian dan rajin berolahraga, makan makanan yang bergizi serta tidak begadang. Nah, marilah kita menerapkan pola hidup sehat dan gizi seimbang baik di dalam diri kita sendiri maupun di masyarakat. Nah, untuk tentunya saya akan mempersilahkan kepada saudari Reski Amalia Nasir untuk ke tahap selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reski Amalia Nasir. Saya akan membacakan kesimpulan. Remaja mempunyai kebutuhan nutrisi yang lebih karena pada saat tersebut terjadi pertumbuhan yang pesat dan terjadi perubahan kematangan fisiologis sehubungan dengan timbulnya pubertas. Pertumbuhan pada masa remaja akan mempengaruhi kebutuhan absorpsi dan cara penggunaan zat gizi. Kebutuhan gizi pada remaja lebih tinggi dari gizi anak, namun kebutuhan gizi pada remaja, perempuan, dan laki-laki sangat jelas berbeda. Hal ini disebabkan oleh adanya pertumbuhan yang pesat, kematangan seksual, perubahan komposisi tubuh, mineralitas tulang, dan perubahan aktivitas fisik. Kebutuhan nutrisi yang meningkat pada masa remaja adalah energi, protein, kalsium, besi, dan zinc.
maka itu kita harus menyediakan aneka makanan setiap harinya sehingga mampu menyumbang berbagai nutrisi yang penting di dalam tubuh. Adapun gaya hidup remaja yang aktif dan dinamis seringkali menyebabkan remaja mengkonsumsi makanan berdasarkan kebutuhan sosial dan emosional. Sedangkan perkembangan aspek nutrisi sering terabaikan. Adapun contoh untuk menu satu hari agar kita dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi. Kebutuhan gizi pada remaja yaitu pertama sarapan pagi, makan pagi, terus setelah itu cemilan, makan siang, cemilan lagi, terus yang terakhir itu makan malam. Demikianlah pemaparan materi pada penyuluhan tentang gizi pada remaja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan dalam penyuluhan ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.